Sepintas, perbukitan di tengah sawah ini seolah biasa saja. Namun di baliknya ternyata menyimpan banyak cerita. Salah satu ceritanya, konon perbukitan ini dipercaya sebagai lontaran puncak Gunung Merapi. Berdasarkan informasi dari teman perjalanan Senyum Indonesia mengenai keberadaan sebuah tempat di dekat kota Bantul, maka di kesempatan pagi yang cerah ini, aku berkesempatan untuk mengunjunginya. Jika dilihat dari Google Maps, lokasinya tak begitu jauh dari situs petilasan Gilang Lipuro. Nama lokasi tersebut adalah Gunung Tambalan, yang terletak di Kauman Gilang Harjo, Pandak, Bantul. Lalu apa saja kisah yang meliputinya? Berikut yang bisa dihimpun Senyum Indonesia dari berbagai sumber. Gunung Tambalan. Situs ini berada di atas lahan milik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan luas lebih dari 6.000 meter persegi. Posisinya berada di tengah persawahan yang tampak luas dan juga pemukiman warga yang tampak asri. Melihat keberadaan Gunung Tambalan dari kejauhan, memang gunung ini memiliki daya tarik yang berbeda. Menurut kisah yang beredar secara turun-temurun di kalangan masyarakat sekitar Gunung Tambalan, keberadaan Gunung Tambalan diceritakan berasal dari bagian puncak Gunung Merapi yang ditendang ke arah selatan oleh Werkudara. Banyak masyarakat yang datang dan berusaha membuktikan kisah yang beredar tersebut, dan kemudian mengaitkannya dengan jenis tanah Gunung Tambalan yang penuh misteri karena berbeda dengan tanah di daerah sekitarnya. Ketika musim penghujan, tekstur tanahnya tidak bisa menjadi becek, dan ketika di musim kemarau, tanahnya pun tidak menjadi gersang. Pepohonan yang tumbuh di sekitar Gunung Tambalan selalu subur dan menghijau sepanjang tahun. Banyak yang mempercayai tanah dengan jenis dan tekstur di Gunung Tambalan sama seperti tanah yang ada di Gunung Merapi. Masyarakat kemudian menyebutnya sebagai tanah kuning dan menganggap Gunung Tambalan sebagai miniatur dari Gunung Merapi. Meski berada tak jauh dari kota Bantul, namun tidak banyak yang mengetahui keberadaan Gunung Tambalan ini. Padahal jika ditelusuri, terdapat berbagai versi cerita rakyat yang mengabadikan sejarahnya. Kisah tersebut tersebar melalui tradisi tutur maupun lewat artikel-artikel sejarah yang bisa ditemukan di dunia maya. Cerita yang beredar sangat bervariasi dan menarik untuk ditelusuri. Secara umum, sejarah penamaan Gunung Tambalan tidak terlepas dari keberadaan makam Ki Tambal dan Nyai Tambal di bukit tersebut. Kisah yang beredar, beliau merupakan abdi dalam kesayangan yang membantu perjuangan Pangeran Puger dalam mempertahankan Keraton Pleret dari pemberontakan Trunojoyo di sekitar tahun 1677. Atas jasanya tersebut, Ki Tambal diangkat menjadi penghulu kerajaan dan setelah wafat dimakamkan di bukit yang kemudian dinamakan Tambalan. Pangeran Puger sendiri memiliki nama asli Raden Mas Derajat. Beliau adalah putra dari Amangkurat I, dari permaisuri kedua yaitu Kanjeng Ratu Wetan. Kelak kemudian pada tahun 1704, Pangeran Puger naik tahta menjadi Raja Kasunanan Kartosuro dan bergelar Sri Susuhunan Pakubuwono I. Versi kedua mengisahkan bahwa nama dan keberadaan Tambalan sudah ada jauh sebelum kedatangan Ki Tambal dan Nyai Tambal. Konon Tambalan telah memiliki peradaban yang maju di masa lalu, dengan masyarakatnya yang gemar bercocok tanam.
Masyarakat juga memiliki pemakaman sendiri yang terletak di lereng bukit. Kisah tersebut diperkuat dengan adanya bukti temuan berupa tulang-tulang manusia oleh warga dusun Tambalan ketika melakukan penggalian tanah untuk membuat tangga naik menuju ke arah situs. Sebutan Ki Tambal dan Nyai Tambal hanyalah nama samaran dua orang pengelana yang kemudian bermukim di bukit tersebut. Keduanya diduga merupakan keturunan Majapahit yang hidup sebelum era Mataram di Yogyakarta. Terakhir, ada kalangan yang meyakini bahwa dahulu kala terdapat belik atau sumber mata air artesis di daerah yang kini bernama Tambalan. Karena mata airnya terus mengalir tanpa terbendung, warga kemudian memutuskan untuk menutupnya dengan menggunakan serabut ijuk yang sangat banyak dan kemudian menutupinya lagi dengan batuan besar sebagai penambalnya. Akhirnya, mata air pun dapat tersumbat dan terlihat seolah-olah ditambal. Urutan peristiwa tersebutlah yang kemudian melatar belakangi penamaan Tambalan. Keberadaan mata air yang terkubur itu juga dihubungkan dengan tanah Gunung Tambalan yang penuh misteri. Kondisi tanahnya sangat stabil di saat musim penghujan ataupun di musim kemarau. Pemilihan Gunung Tambalan sebagai situs pemakaman bukanlah sebuah ketidaksengajaan, mengingat banyaknya tokoh penting yang dimakamkan di area ini. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa, tokoh-tokoh yang berkedudukan dan berpangkat tinggi seperti raja dan bangsawan layak mendapatkan tempat yang tinggi sebagai peristirahatan terakhirnya. Tempat yang tinggi seperti di daerah pegunungan dipercaya membawa ruh seorang tokoh lebih dekat dengan Sang Pencipta. Begitupun tata pemakaman di situs makam Gunung Tambalan, tempat yang paling atas diperuntukkan bagi makam keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono II, diikuti pengageng Keraton Yogyakarta dan juga tokoh bangsawan. Sedangkan area yang lebih rendah menjadi tempat pemakaman bagi tokoh masyarakat serta warga sekitar. Dari keseluruhan makam yang ada, beberapa di antaranya memiliki cungkup atau bangunan makam sehingga nisannya terlindung dari hujan dan terik matahari. Namun banyak pula yang cukup menempati tanah terbuka. Bangunan makam berwarna putih yang berdiri di puncak atau tempat rata situs merupakan tempat disemayamkannya Bendoro Raden Ayu Joyoningrat dan juga Kanjeng Raden Tumenggung Joyoningrat. Bendoro Raden Ayu Joyoningrat merupakan putri dari Sri Sultan Hamengkubuwono II yang diduga memiliki ikatan perkawinan dengan Kanjeng Raden Tumenggung Joyoningrat. Sebagai menantu kerajaan, Kanjeng Raden Tumenggung Joyoningrat mendapatkan posisi sebagai penguasa di salah satu wilayah Yogyakarta. Masa kepemimpinannya berlangsung sebelum pecah perang Diponegoro di tahun 1825 hingga 1830. Tepat ketika Sri Sultan Hamengkubuwono II berkuasa di tahun 1792 hingga tahun 1828. Makam kedua putri dan menantu kerajaan tersebut terletak di cungkup paling atas. Batu nisannya berasal dari batuan hitam berukirkan keterangan yang ditulis dalam aksara Jawa. Sedangkan ruang pemakamannya senantiasa tertutup, tidak terdapat akses cahaya sama sekali, kecuali ketika pada saat pintunya dibuka oleh juru kunci untuk kepentingan tertentu. Di sisi kanan depan bangunan makam adalah tempat disemayamkannya beberapa tokoh penting yang memiliki garis keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sebut saja yang pertama, yaitu Raden Tumenggung Joyodiningrat I. Beliau merupakan Bupati Bantul kedua yang memerintah pada tahun 1845 hingga tahun 1851. Beliau menjabat setelah berakhirnya masa pemerintahan Raden Tumenggung Mangunegoro Bupati Bantul pertama di tahun 1831 hingga tahun 1845. Tokoh lainnya adalah Raden Tumenggung Joyodiningrat II, Raden Tumenggung Wiryodiningrat, Raden Maskilayunedeng, dan Raden Subanar. Selain itu, masih terdapat keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono II dari selir lain yang dimakamkan di situs ini. Jumlah makamnya yang tidak sedikit menempati area pemakaman yang luas dan dibentengi oleh tembok setinggi kurang lebih 2 meter. Makam Ki Tambal dan Nyai Tambal sendiri terletak di tengah-tengah situs. Tak ada keterangan pasti kapan kedua sosok yang dianggap sebagai leluhur Gunung Tambalan ini dimakamkan. Di nisan mereka hanya menunjukkan bahwa cungkupnya dibangun kembali pada tahun 2004 dan membuat pemakaman kedua tokoh tersebut terlihat lebih terawat dan mencolok dibandingkan cungkup-cungkup sekitarnya.
Jalan menuju ke area Gunung Tambalan, aku melewati perkampungan yang asri dengan suasana perkampungan yang khas. Dan kemudian tampaklah pemandangan Gunung Tambalan yang berada di tengah persawahan. Dari kejauhan terlihat vegetasi di Gunung Tambalan tampak sangat rapat dan rimbun. Para pengunjung bisa melalui sebuah tangga berundak yang terdapat di sisi tenggara dari Gunung Tambalang. Memasuki Gunung Tambalan, aku disambut suara decit rumpun bambu yang juga ditingkahi suara burung-burung yang sangat riuh. Karena penasaran dengan tekstur tanah di Gunung Tambalan, seperti diceritakan oleh banyak orang yang pernah mengunjunginya, aku pun kemudian mencoba membuktikannya. Memang tekstur tanahnya seperti berpasir, dan setelah semalam kemungkinan diguyur hujan, tanahnya tidak terasa lengket di tangan. Aku pun kemudian menyusuri bagian dari kanan situs, dan sepertinya memang jalurnya diarahkan untuk memutar berlawanan dengan jarum jam. Tampaklah kemudian banyak sekali makam-makam yang terlihat sepuh dari batuan nisannya. Juga tampak beberapa makam yang cungkupnya sudah tidak utuh lagi.
Aku pun kemudian segera berdiam diri, menghaturkan hormat kepada Ki Tambal dan juga Nyai Tambal. Siapapun mereka berdua, dari mana asalnya dan bagaimana sepak terjangnya, aku berharap segala kebaikan selalu tercurah kepada mereka. Dan sesaat setelah selesai berdiam diri di sekitar cungkup Ki Tambal dan Nyai Tambal, aku pun segera menuju ke area utara dari bagian situs. Terdapat bangunan yang masih tampak gagah dengan cat berwarna putih. Di dalam bangunan tersebutlah beristirahat beberapa keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sesaat kemudian, aku pun kembali berdiam diri, menghaturkan rasa hormat dan berharap kebaikan selalu tercurah pada semua yang berada di situs Gunung Tambalan ini. Setelah selesai berdiam diri, aku kembali melanjutkan melihat-lihat area situs. Angin sejuk sangat terasa ketika berada di lokasi ini. Suasana hening juga sangat memanjakan jiwa. Terima kasih kepada teman perjalanan Senyum Indonesia yang telah memberikan informasi lokasi mengenai situs ini. Dan juga terima kasih kepada teman perjalanan Senyum Indonesia yang telah mengikuti rangkaian perjalanan Senyum Indonesia. Semoga selalu sehat dan berbahagia.